Halo semuanya, welcome back to my channel, Lina Freya. Buat kalian yang nggak tahu siapa gue, jadi gue pertama kali akan memperkenalkan diri gue dulu. Gue adalah seorang hijab cosplayer dan juga content creator. Biasanya gue sering mengisi channel-channel gue tentang vlog-vlog atau keseharian cosplay gue, makeup, dan lain-lain. Dan sekarang, di video kali ini, gue pengen membahas sesuatu perbincangan yang sempat hype banget dan sering dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang konsep multiverse di dunia nyata. Jadi setelah boomingnya film Doctor Strange kedua yang Multiverse in the Madness itu, banyak orang-orang yang mulai membicarakan tentang bener gak sih konsep multiverse itu ada di dunia nyata, atau kalau kita itu tuh sebenarnya memiliki versi lain dari diri kita yang berada di dunia paralel. Dan mungkin di universe yang sekarang gue adalah seorang hijab cosplayer, tapi ternyata di universe lain atau di dunia paralel gue adalah bukan seorang cosplayer, atau mungkin cosplayer tapi beda jalan ya. Mungkin yang sekarang gue pakai hijab, atau di universe lain gue bukanlah orang yang memakai hijab. Gue nggak tahu itu ya. Tapi yang pasti konsep multiverse ini mulai banyak dibicarakan orang-orang. Ada yang mempercayai bahwa konsep itu sebetulnya ada di dunia nyata, tapi ada yang kelihatannya tuh kayak menghalu aja gitu, membayangkan, bener gak ya ada diri gue di dunia yang lain, bener gak ya ada gue di dunia paralel. Sampai ada yang pernah bikin status atau menulis di sosmed begini, jangan-jangan selama ini kalau kita mimpi berarti kita ada di dunia paralel, dan di mimpi kita itu adalah varian kita yang sedang berpetualang di universe lain. Ya menurut gue itu memang sebagai imajinasi manusia saja. Oke, sebenarnya ada nggak sih multiverse di dunia nyata, dan multiverse itu sendiri apa sih? Bentar, gue nyotek dulu soalnya gue lupa. Multiverse adalah konsep di mana alam semesta ini tidak ada hanya satu, melainkan banyak. Sebelum kita memahami multiverse lebih lanjut, coba kita bayangkan dulu dan kita pikirkan dulu. Sebenarnya seberapa jauh sih kita tuh bisa menerawang alam semesta kita ini seluas apa? Sejauh mana sih kita tahu luasnya alam semesta ini tuh seperti apa? Dan yang pasti alam semesta kita ini luasnya itu banget sampai nggak bisa kita pikirkan pakai akal kita sulit untuk menembusnya. Yang jelas, kalau misalnya kita meneropong alam semesta di langit sana yang jauh, kita ini di bumi, jarak bumi ke matahari aja udah berapa ratus juta kilometer, apalagi ke planet-planet lain. Belum lagi itu bintang-bintangnya, itu jaraknya udah berapa ratus juta kilo. Dan semua itu tuh tergabung menjadi dalam satu. Jadi alam semesta kita ini itu kan luasnya tuh banget ya, ibaratnya tuh kalau misalnya tata surya kita, galaksi kita, itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak cuma piring doang. Dan kita nggak tahu di luar sana tuh ada galaksi-galaksi mana lagi, dan itu tergabung di dalam satu semesta. Dan bukannya nggak mungkin ya kalau di luar sana itu ada semesta lain yang kita nggak tahu, dan pastinya ada kehidupan lain di luar bumi, ada semesta lain di luar dari semesta yang kita tinggali. Kok kayaknya gue ngomong begitu banget ya. Jadi intinya, karena pikiran kita ini tidak bisa menjangkau ke luar sana, para peneliti aja yang sudah meneliti luar angkasa sedalam apapun, itu bakalan susah untuk menjangkau luasnya alam semesta yang benar-benar tuh di luar jangkauan kita. Karena kita ibaratnya tuh kayak semut aja. Berdasarkan pemikiran seperti ini, akhirnya muncullah beberapa teori dan beberapa pengetahuan tentang adanya konsep multiverse ini. Jadi sebenarnya inti dari multiverse itu sih banyaknya semesta-semesta yang tercipta di dunia ini, tapi kita tuh nggak tahu karena kita hanya hidup di satu semesta kita saja dan di satu bumi kita saja. Dan sampai akhirnya teori-teori ini muncul dari beberapa ilmuwan-ilmuwan. Ntar gue nyontek lagi ya. Konsep multiverse ini muncul di beberapa bidang fisika dan filsafat. Melansir dari Life Science, contoh yang paling menonjol mengenai multiverse ini berasal dari teori yang bernama inflation theory atau teori inflasi. Menurut NASA, teori inflasi menggambarkan peristiwa hipotesis yang terjadi pada alam semesta kita ketika pertama kali terbentuk. Menurut teori ini, dalam waktu singkat alam semesta kita mengalami periode ekspansi dan berkembang dengan sangat cepat. Teori inflasi ini dikembangkan sekitar tahun 1980-an buat menjawab teka-teki yang ada dari teori Big Bang, di mana alam semesta kita mengembang secara relatif dan bertahap sepanjang sejarahnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, hal ini mulai memunculkan ide di mana ketika inflasi di alam semesta kita berakhir, mungkin inflasi di suatu tempat lain tetap berjalan sampai hari ini, yang memunculkan lahirnya alam semesta individu. Oke, mungkin ini bahasanya terlalu sains banget ya, mungkin agak sulit dimengerti untuk yang tidak memiliki paham dasar ilmu fisika dan sains. Tapi intinya segini, teori-teori yang muncul itu berasal dari teori terbentuknya alam semesta dan memungkinkan terjadinya pembentukan alam semesta ini tidak hanya satu,
tapi ada beberapa alam semesta lain yang kehidupannya juga berjalan. Tapi teori-teori multiverse ini sampai sekarang itu masih terus berkembang dan masih terus dalam penelitian. Karena untuk bisa membuktikan adanya multiverse ini itu ya cukup sulit. Belum lagi ditambah dengan kepercayaan orang. Jadi kalau misalnya kita mau bilang multiverse ini beneran ada atau enggak, itu balik lagi aja sih ke diri kita sendiri. Kita tuh secara pengetahuan percaya atau enggak. Tapi kita juga harus bisa menilai juga ya, kita ini percayanya berdasarkan ilmu yang kita pelajari atau kita tuh sebetulnya tuh cuma berimajinasi doang. Karena terkadang itu tuh bisa jadi beda-beda tipis. Mungkin banyak ya orang yang tidak mengerti masalah sains atau mengerti teori-teori atau ilmu-ilmu, tapi ketika mendengar ada orang yang berteori bahwa multiverse itu kemungkinan ada. Jadi walaupun dia tidak mengerti secara penjabarannya, tapi ketika dia melihat seorang ahli itu berbicara seperti itu, bisa aja dia percaya aja. Tapi percayanya itu mungkin masih dalam imajinasi, kalau secara keilmuan itu belum masuk ke otaknya. Terus di sini gue mau bahas konsep multiverse yang katanya udah ada di Al-Quran dan ada di agama Islam. Di sini gue juga pengen mengutarakan pendapat gue juga sebagai seorang muslim tentang percaya atau enggaknya ada konsep multiverse itu. Jadi pertama-tama dalam Islam kita itu diajarkan bahwa alam kehidupan yang ada di dunia ini adalah tidak hanya alam nyata yang sekarang kita jalani. Sebelumnya ada yang namanya alam ruh, alam rahim. Kemudian ketika kita lahir jadi hidup di alam nyata, lalu ada alam goib juga. Alam goib itu kehidupannya para makhluk halus, makhluk tak kasat mata, dan juga jin-jin dan malaikat. Kemudian ada juga alam barzah, alam kematian, alam akhirat, ada surga, ada neraka. Di Islam sendiri, di atas bumi kita itu kan ada langit, dan di atasnya langit ada langit lagi. Dan di tempat langit-langit itu juga ada kehidupan, yaitu kehidupan para malaikat. Dan mungkin bisa dibilang itu hidup di suatu semesta yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Yang jelas, sebelum memahami konsep multiverse, kita sebagai muslim juga punya kepercayaan bahwa di alam yang luas, alam selain bumi, itu pasti ada kehidupan para penduduk langit, dan juga alam-alam yang tidak bisa kita tembus secara kasat mata, karena sama Allah itu diberikan batasan. Jadi akal kita itu memang hanya bisa memiliki pengetahuan sebatas dunia aja. Intinya kita cuma cukup percaya, tapi kita memang tidak bisa menjangkau. Dan kalau misalnya dalam konsep multiverse yang katanya ada dalam Al-Quran, dalam Islam itu, gue pribadi itu percayanya adalah memang pasti ada kehidupan di luar sana yang kita nggak tahu, dan pasti ada semesta-semesta lain yang diciptakan oleh Allah. Tapi untuk mempercayai bahwa ada diri kita di dunia paralel atau ada diri kita di universe lain atau di semesta lain, menurut gue itu nggak mungkin terjadi. Karena udah jelas bahwa kita ini penduduk bumi, diciptakan di dunia ini untuk nantinya dihisap di alam akhirat, dan kita semua kan pasti akan berkumpul tuh di padang mahsyar setelah kita semua melewati alam barzah. Kebayang nggak kalau misalnya ada diri kita di semesta lain, apakah kita akan bertemu dengan diri kita di semesta lain itu di dalam padang mahsyar juga? Apakah kita akan bertemu dengan manusia-manusia lain dari semesta lain yang nantinya akan dikumpulkan semua di akhirat? Kalau menurut gue itu kayaknya nggak mungkin banget, karena kita aja kalau nanti udah berkumpul di akhirat itu, di padang mahsyar itu, sebelum kita akan dihisap, itu kan semuanya pasti tuh ngantri panjang banget, dan itu dikumpulkan manusia-manusia dari zaman Nabi Adam sampai semuanya. Itu aja udah banyak banget. Gimana kalau misalnya ada manusia-manusia lain juga? Terus kalaupun memang ada diri kita di semesta lain, apakah mereka itu hidup untuk diadili juga amal perbuatannya, untuk dihisap juga timbangannya? Jadi kalau menurut gue, untuk mempercayai ada diri kita di semesta lain atau di dunia paralel itu tidak mungkin ya. Tapi kalau untuk mempercayai adanya semesta lain, adanya kehidupan lain di luar dunia kita atau di luar semesta kita, itu memungkinkan banget. Hanya saja kita nggak tahu aja kehidupannya itu seperti apa, karena tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Oke, jadi itu pendapat gue kalau kita ngomongin secara agama ya. Sebelumnya, gue mau minta maaf dulu kalau misalnya kalian ada yang ateis atau ada yang berbeda keyakinan dengan gue. Kalau kalian memang memiliki keyakinan sendiri tentang multiverse, entah itu dari ilmu sains atau dari kepercayaan agama kalian atau kepercayaan yang lain, kalian boleh share di kolom komentar. Kalau misalnya kalian juga nggak percaya dengan apa yang gue yakini, gue juga nggak masalah kok, karena kan kita juga pasti kan beda-beda. Terus nih ya, ketika gue nonton film Doctor Strange, gue langsung cari tahu seri-seri Marvel lain yang juga membahas tentang multiverse. Yang ternyata kan konsep itu pertama kali diperkenalkan di serialnya Loki.
Oke, jadi gue sempat nonton juga dan cari tahu konsepnya itu kayak gimana. Gue jadi memikirkan sesuatu yang unik gitu loh, yang berbeda gitu ya. Jadi di dalam dunia Marvel itu kan diceritakan ya kalau terjadinya multiverse itu kan sebagai alternate story ya. Jadi kayak di semesta kita menjalani skenario A, tapi ternyata di semesta lain itu ada skenario B yang berjalan. Jadi itu kayak percabangan skenario. Jadi kalau di dalam film atau di dunia game ataupun atau apa, kebanyakan gue juga ngeliatnya itu konsepnya itu lebih ke alternate skenario dari konsep multiverse itu sendiri. Dan kalau di dalam cerita Marvel itu kan ceritanya multiverse itu bertabrakan, jadinya timeline cerita yang utama itu bentrok dan tidak bisa berjalan di timeline utama sesungguhnya karena adanya inkursi dari timeline dari universe lain. Dan menariknya, gue tuh jadi kepikiran gini loh. Gue kan punya keyakinan gini ya, kalau misalnya semua skenario jalan takdir kita itu semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kita lahir. Dari yang gue pahami dan yakini, skenario-skenario yang tertulis itu sebenarnya isinya tuh bercabang. Dan di dunia yang kita jalani sekarang, kita itu menjalani skenario berdasarkan yang kita pilih. Tapi mungkin di skenario yang udah ditulis sama Allah itu ada banyak alternatif skenario. Jadi kayak misalnya kalau gue memilih A pasti akan terjadi B, tapi kalau gue memilih B nanti akan terjadi C, atau sebaliknya kan. Dan di tayangan utama ini gue memilih jalan hidup A yang ternyata jadinya B kan. Tapi gue percaya kalau seandainya skenario yang udah tertulis itu ada alternatif skenario yang lain, bahwa kalau kita milih B bakal jadi C dan lain-lain gitu kan. Dan kenyataannya alternate skenario yang sudah tertulis itu tidak akan pernah terjadi karena kita sudah memilih timeline utama kita. Dan ketika gue nonton tema multiverse di Marvel itu, gue jadi kebayang bahwa film itu tuh merealisasikan sebuah skenario-skenario kehidupan manusia yang kalau misalnya nggak terjadi, ini loh kalau di film jadinya bercabang-cabang kayak gini. Gue pas nonton itu jadi kayak, oh ini tuh kayak merealisasikan skenario-skenario tapi temanya tuh pakai multiverse kayak gitu. Dan menurut gue itu, aduh, gue jadi kebayang kalau misalnya skenario-skenario yang kalau misalnya gue nggak memilih jalan hidup gue seperti itu, tapi kalau gue bisa balik ke masa lalu lagi tuh, memilih skenario yang lain, kira-kira apa yang terjadi. Tapi kalau di film itu pakai konsepnya multiverse dan alam semesta. Dan setelah gue baca-baca tentang teori-teori multiverse di dunia nyata itu, kalau gue bisa ambil kesimpulan, dunia paralel yang mungkin dipercaya sebagian orang itu belum tentu tentang alternate skenario sih. Ya karena ya seperti yang gue bilang, seperti yang gue yakini, kalau misalnya ada diri kita di semesta lain, belum tentu dia punya skenario yang sama seperti kita. Nah, kalau kalian sendiri, kalian percaya tentang multiverse-nya itu gimana? Kalau misalnya ada diri kita di dunia paralel, apakah itu bagian dari alternate skenario kita yang sebenarnya nggak pernah terjadi? Kemudian terjadi aja di dunia paralel kayak gitu. Atau mungkin kalian percayanya memang ada diri kita di dunia paralel, tapi itu bukan bagian dari alternate skenario hidup kita. Yang kalau kita memilih A pasti jadi B, di universe lain kita milih B jadi C gitu. Kalau kalian sendiri percayanya kayak gimana? Atau mungkin memang ada diri kita di dunia paralel dengan diberikan skenario baru dari Tuhan. Skenario-nya berbeda dengan hidup kita. Ya kalau gue pribadi sih ya gue udah bilang gue nggak percaya ya kalau ada diri kita di dunia lain. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang multiverse dari apa yang kalian pelajarin, komen aja di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kedepannya mungkin gue akan membahas sesuatu hal-hal lain yang lebih menarik atau yang lagi hype juga diperbincangkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel gue kalau mau ngeliat vlog-vlog gue atau video-video gue yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!